Oke, Pak Yusuf mungkin ini kan kabarnya Pak Yusuf ingin merangkul teman-teman bikers ojek online ya. Eh, Atas bisa dibilang tuh tragedi kemarin. Mungkin seperti apa sih Pak Yusuf? Ya, terutama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman ojol seluruh Indonesia. Jadi saya juga selain itu ingin mengapresiasi kepada teman-teman yang kemarin telah menuntun saya dengan susah payah sampai saya bisa ke pinggir pemakaman Ananda Avan. Terus kemudian teman-teman itu juga yang menentengin saya, gendongin saya, ibarat nuntunin saya sampai ke naik ojek untuk pulang. Dan ada bahkan yang neduhin saya pakai kardus. Saya apresiasi sekali. Saya mohon dalam kesempatan ini, yuk teman-teman yang kemarin ikut nuntunin saya, ikut neduhin saya, ikut nganterin saya, itu kurang lebih ada 10-20 orang. Yuk sama-sama yuk, saya kepengen ngundang makan. Kalau nanti berkenan, tolong dong yang ada di foto yang kemarin mungkin dari ini juga ada ya, foto itu yang nuntunin saya. Bukan saya nggak menghargai yang lain nih ya, saya ingin dulu yang ini dulu untuk duduk makan sama saya, ngobrol sambil saya bisa berinteraksi. Saya kepengen tahu kesulitan teman-teman ojol secara keseluruhan itu apa, jadi via mereka. Nah, mungkin saran saya mungkin bisa menghubungi Mas Uya Kuya. Karena apa? Mungkin kalau dari Mas Uya Kuya kan bisa bantuin saya ini bagaimana caranya mengatur, karena saya percaya Mas Uya Kuya ini cukup amanah, dan bahkan Mas Uya Kuya tuh suka memberi advice sama saya. Dan kita makannya lesehan aja, makan nasi kuning ya. Saya ada di Taman Suropati ya kan, saya ada di Sunter Jalan Yosudarso ya kan, jadi ada juga di Bogor, di Cianjur banyak, saya di Bandung banyak. Jadi makanya di Dapur Petojo juga ada di Jalan Sangaji. Jadi kalau nggak bisa menghubungi Mas Uya, tuh teman-teman bisa hubungi yang di Jalan Ayam Sangaji, Dapur Mama Petojo tuh nasi kuning babalun setiap Jumat di situ ada. Kalau yang di Sunter setiap Senin sampai Jumat, Suropati Senin sampai Kamis, ya kan, di Bogor Senin sampai Jumat. Jadi mana aja. Jadi kalau bisa mereka itu ada 10-20 orang, kita lesehan makan nasi kuning, saya undang sambil yuk kita urun rembuk apa sih yang kita bisa berbuat untuk satu kesejahteraan ojol itu ke depan maunya gimana, saya bisa sampaikan kepada teman-teman di pemerintahan. Kedua, tentu dalam membantu pemerintah menjaga situasi yang aman, sejuk, kondusif demi pulihnya perekonomian kita itu bagaimana. Nah, selanjutnya yang ketiga ya tentunya bagaimana kesejahteraan ojol itu kita lebih perhatikan, dan juga bagaimana membantu negeri supaya NKRI ini bersatu terus dan tidak pecah sehingga tercapai Indonesia Emas di tahun 2045. Yuk teman-teman ojol, silakan kalau memang yang 20 orang ini sudah siap, nanti alamatnya bisa melalui medianya Mbak gitu, kasih ke saya. Dibantuin Mbak kalau ada hubungin nomor telepon ABC yang itu yang 20 orang dulu ya, nanti baru kita kalau sudah bisa kita samakan persepsi, kita undang lebih banyak. Bahkan saya kalau bisa kepengen gitu, ojol di Jakarta ada berapa gitu, nanti saya di tempat saya, kita cari tempat yang besar, kita makan nasi kuning pokoknya, murah, meriah, dan gratis kali ini ya. Tapi melihat bisa dibilang tuh kekompakan atau kesolidaritasan para bikers ojol kita mungkin seperti apa sih Pak? Apalagi kemarin kan ketika Bapak datang untuk ke acara prosesi pemakaman almarhum Afan, begitu banyak, bahkan hampir mencapai ribuan ya ojol-ojol yang, 140.000. nah itu yang turut mengantar kepergian dari Afan sendiri. Gimana nih Pak? Jadi soliditas mereka luar biasa, kekompakan mereka. Oleh sebab itu ini aset. Kesatuan dan persatuan mereka itu adalah aset negeri, dan mereka lah yang bisa menjaga kalau ada orang-orang yang mau memprovokasi. Dan kemarin itu yang menjara provokasi itu bukan ojol, itu penumpang gelap. Ojol, buruh, mahasiswa, oke. Tapi ini ada penumpang gelap biasanya itu. Nah, sengaja memprovokasi. Nah, oleh sebab itu kesolidan dan persatuan
dari ojol ini kan luar biasa. Ya nanti kita perhatikan apakah pemerintah, apakah swasta saling isi lah, ya kan, kesulitan ojol apa. Coba deh, kalau malam-malam kita pulang dulu cari taksi susah. Sekarang tinggal masukin aja aplikasi ojol di mana-mana semua, Grab di mana-mana. Nah ini kan mempermudah. Kalian juga saya pikir kalau saya boleh bilang ojol adalah pahlawan ekonomi, terutama di COVID yang kemarin juga peristiwa Agustus ini. Ojol pahlawan karena ojol tidak terlibat dalam penjarahan. Ojol malah kondusif, tenang. Dan waktu saya mau pulang di ojek itu, saya bilangin sama temen yang nganter ojek, jangan mau diprovokasi ya, ingat harus cerdas. Kita boleh cuma bawa motor, tapi otak kita harus mewah, saya bilang gitu. Jangan mau diadu domba ya. Iya, sampaikan sama teman-teman ya di sana, jangan mau diadu domba. Ingat, jaga kondusivitas negeri kita. Negeri ini kita yang punya. Ya kan, kalau kita nggak jaga, nanti orang pada seneng kita diadu domba. Itu yang saya sampaikan kepada teman-teman. Oke, berarti untuk setelahnya ini akan bertemu dengan beberapa para bikers ya Pak, yang kemarin bisa bilang membantu Bapak pada saat itu. Tolong dong nanti misalnya hubungi ke siapa, Indigo ya. Iya kan, kalau ada teleponnya ntar kasih dong semuanya itu, supaya kalau enggak nanti saya kasih nomor telepon orang saya atau kantor saya, atau saya sebutin gitu. Iya kan? Mana? Boleh ya? Boleh. Telepon Kantor aja. mungkin? Atau mungkin alamat kantornya? Alamat kantor di Yos Sudarso, Kafling 28. Biasa teman-teman ojol tahu kok, dia suka makan siang nasi kuning di sana. Jadi yang kemarin 20 orang itu silakan daftar namanya, nanti kami akan komunikasi, carikan waktu yang tepat, nanti kita gelar makan nasi kuning Babayun. Ya, terima kasih.